Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran keempat. Ya anak-anak, langsung saja silahkan perhatikan di layar anak-anak semuanya. Ayo membaca. Ya, di situ ada ayo membaca. Di sini akan ada percakapan anak-anak dan perhatikan. Anak-anak boleh ikut membaca jika di layar kelihatan ya tulisannya ya. Jika tidak, ikuti saja kata-kata Pak Bobi. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Ibu bertanya pada adik. Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Ya, lalu ibu bertanya. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Ya, silahkan dilihat. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Pak Bobi ulangi ya. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Ya. Jadi anak-anak perlu diingat benda cair atau air. Saat anak-anak pindah ke gelas, anak-anak pindah ke botol, anak-anak pindah ke tempat minum, anak-anak pindah ke cangkir, pasti bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya. Ya, kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percakapan tadi. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Yo. Bagaimana bentuk air tadi jika dimasukkan ke dalam gelas? Bagaimana bentuknya anak-anak? Ya, tepat sekali. Bentuknya seperti gelas. Ya, bentuknya seperti gelas. Jika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti botol. Jadi mengikuti wadahnya. Ingat tadi sudah ada ya di percakapan bentuknya, simpulannya bentuknya mengikuti wadahnya. Nomor 2. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Ya, tadi Pak Bobi sudah menyinggung. Jika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya bagaimana? Yuk. Ya, tepat sekali. Bentuknya seperti botol. Lalu berikutnya nomor 3. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Ya. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Ya, Pak Bobi dengar jawabannya dari sini tepat sekali. Bentuknya seperti mangkok. Ya, lalu berikutnya nomor 4. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Yo, yang sifatnya sama dengan air berarti kalau sifatnya sama dengan air, benda itu jika dimasukkan ke dalam botol, ke dalam gelas, ke dalam mangkok, ke dalam tempat minum, bentuknya akan mengikuti tempatnya atau wadahnya. Nah, benda apa yang sifatnya sama dengan air kira-kira? Ada yang tahu tidak? Pak Bobi dengarkan. Yuk, ada yang tahu tidak? Benda yang sifatnya sama dengan air. Tidak ada yang tahu? Wah, masa ya tidak ada yang tahu? Tahu kan? Iya, ada minyak. Minyak dimasukkan ke dalam wajan, bentuknya seperti wajan. Air dimasukkan ke dalam wajan, bentuknya juga seperti wajan. Ya toh? Minyak dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya juga seperti gelas. Minyak dimasukkan ke dalam botol, bentuknya juga seperti botol. Apalagi selain minyak, yuk, yang sifatnya seperti air. Ya, sirup. Anak-anak tahu kan sirup? Sirup itu juga benda cair ya. Nah, sama, sifatnya sama dengan air. Lalu apalagi yang terakhir? Ya, ada kecap.
Coba anak-anak taruh kecap di dalam gelas. Bentuknya apakah seperti tutupnya apa seperti gelasnya kira-kira? Iya. Iya, seperti gelasnya, tidak seperti tutupnya. Jadi, kecap sifatnya sama dengan air ya. Jadi, kecap sama sifatnya dengan air. Lalu kita lanjutkan anak-anak, yuk. Kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Apakah ada yang sulit? Tidak kan ya? Bentuk yang ditanyakan bentuk jika air dimasukkan ke dalam wadah apapun, bentuknya mengikuti wadahnya, mau gelas, botol, mangkok akan seperti itu, sama ya. Kalau ditanya benda yang sifatnya sama dengan air apa? Iya, ada minyak, ada sirup, ada kecap. Seperti itu anak-anak. Ya, tidak sulit ya. Lalu kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ya, perhatikan contoh berikut. Ada botol, ya, ada botol di dalam kotak, isinya berapa? Isinya 2. Satu kotak isinya 2 botol. Ada kotak lagi isinya 2 botol. Sudah ada 2 kotak ya. Sudah ada 2 kotak dan sudah ada 4 botol. Lalu ada lagi botol. Dalam kotak lagi isinya juga 2. Jadi ada 3 kotak botol, isinya 6 semuanya ya. Lalu ada kotak lagi 1, kotaknya menjadi 4 sekarang. Dan tiap kotak isinya 2 botol. Lalu semua botolnya ada berapa itu? Ada 8. Ya, anak-anak kan bisa menghitung di situ, ada 8 botol. Lalu kalau kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian, kira-kira bagaimana ya? Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian, kita hitung dulu jumlah kotaknya berapa? Betul, 4. Dikalikan setiap kotak ada berapa botol? Tepat sekali, ada 2. Lalu jangan lupa diberi sama dengan, dan hasilnya berapa semuanya? Iya, tepat sekali, 8 ya. Hasilnya 8. Lalu berikutnya kita lanjutkan. Ya, ada lagi gambar gelas. 1 kotak gelas isinya berapa, Nak? 1 kotak gelas isinya 4 gelas. Kotak kedua isinya berapa lagi? Isinya sama, 4 gelas. Lalu ada kotak yang ketiga isinya berapa? Isinya 4 gelas lagi. Ada berapa kotak di situ? Ada 3 kotak. Setiap kotak isinya 4 gelas. Lalu jumlah semuanya berapa itu? Kita hitung dulu yuk, kita hitung. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 gelas. Lalu kalau kita tulis dalam matematika, di dalam perkalian, kita bagaimana menulisnya? Yuk. Kotaknya dulu kita tulis 3 kotak dikalikan berapa isinya? 4. Sama dengan, jangan lupa hasilnya berapa tadi semuanya? 3 dikali 4 hasilnya 12. Iya, itulah anak-anak perkalian. Kita sudah menyinggungnya di pembelajaran yang lalu. Kita hanya mengulangi lagi ya. Lalu ini ada tugas untuk anak-anak semuanya. Ada 3 soal. Ada gambar lilin, ada gambar bola basket, dan ada gambar boneka beruang. Nah, nanti anak-anak tuliskan bagaimana perkaliannya nanti ya. Anak-anak menuliskan perkaliannya. Silakan dimasukkan angka-angkanya. Yang dimasukkan yang depan apa, yang belakang apa. Ingat jangan sampai kebalik-balik ya. Yang depan apanya, yang belakang apanya, lalu sama dengan hasilnya. Juga sama ya, ada gambar lilin, ada gambar bola basket, dan ada boneka beruang. Tidak sulit kok anak-anak ya. Seperti contoh tadi yang sudah Pak Bobi sampaikan di depan tadi. Contohnya seperti tadi. Ingat ya, yang ditulis di pertama kali di depan apanya dulu, baru apanya, lalu hasilnya ya. Pak Bobi rasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Materinya hanya itu anak-anak ya. Dan tugasnya hanya ada 3 ini. Ya, tugasnya ada 3 ini, dan
Pak Bobi ucapkan selamat belajar, tetap semangat, ingat selalu jaga kesehatan. Jangan lupa jika keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan apalagi rajin cuci tangan pakai sabun dan tidak lupa makan makanan yang bergizi. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.